Apa adabnya? Ini ingat ada adabnya. Orang yang sampai di makom ini adabnya tambah tinggi kepada Allah. Ketika Nabi Khidir ditanya, kenapa engkau bunuh anak kecil? Kenapa engkau rusak kapal? Nabi Khidir nggak bilang ini perintah Allah. Nggak. Dia cuma mengatakan apa? Itu bukan amri. Tidak menisbatkan langsung kepada Allah, juga tidak mengatakan dirinya. Itulah adab seorang arif billah yang kenal kepada Allah. Maka orang berhakikat, kalau dia beradab disebut arif, al-arif billah. Jika dia tidak beradab, maka dia disebut iblis atau bani iblis. Iblis itu hakikatnya tinggi. Salah satu kajian hakikat, kajian ontologis asal muasal. Apa kata iblis mendebat Allah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini kan tinggi hakikatnya iblis. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Asal muasal, ilmu anasir namanya. Hakikat iblis benar. Iblis gak mau sujud kepada makhluk, benar gak? Sujud hanya kepada engkau ya Allah. Berarti iblis ini terhijab. Dia gak sampai kepada tauhid level 3 aja gak nyampe. Nabi Adam itu tajalliyat asma Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah, kalau bahasa umumnya, Allah tajallikan asma'nya kepada Adam semuanya. Ini yang tidak terbaca oleh iblis. Maka jangan heran orang-orang ahli zikir, ahli kolbu itu tidak akan dapat dibaca hakikat kolbunya oleh orang-orang yang masih pada tataran-tataran rasio dan intelektual, atau baru baca-baca kitab yang tertulis, belum kitab yang tersirat. Itu dimaklumi. Oleh karenanya dalam kitab Qawaidut Tasawuf karya Maulana Al-Imam Zarruq Asy-Syadzili, apa kata beliau? Ingkarnya fuqaha, orang-orang zahir kepada ahli batin, ahli kewalian, ahli tasawuf, itu makzur, dimaklumi. Orang syariat ingkar ke ahli hakikat, dimaklumi. Kalau kita punya ilmu tentang Allah, kita merasa Allah dekat. Kalau mata batin dibuka oleh Allah, kita merasa bahwa Allah yang berbuat di alam semesta. Jika hakul basirah disebut hakul yakin. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga disebut hakul yakin. Keyakinan yang sudah hak disebut juga hakul basirah. Sudah masuk ke dalam diri kita. Apa yang terjadi? Yushhiduka wujudahu. Allah akan tampakkan bahwa dia benar-benar ada, sehingga kamu tidak merasa ada dan juga tidak merasa tiada. Ini maksudnya apa itu kalimatnya? Kita nggak merasa ada dan nggak merasa tiada. Jadi kalau yang level 2 kita merasa tiada. Merasa tiada berarti masih ada perasaan dong. Nah, perasaannya ini sendiri hilang. Perasaan-perasaannya pun hilang. Inilah yang terjadi kalau orang begini, rasa di kolbunya menguasai otaknya, lalu turun ke lidahnya, jadilah seperti Al-Hallaj. Apa kata Al-Hallaj? Ma fi jubbati ilallah. Dalam jubahku hanya ada Allah. Dia lagi sakar, lagi mabuk. Mabuk bukan karena wine, mabuk karena cahaya-cahaya ma'rifat meliputi dirinya. Orang lagi kasmaran jatuh cinta nggak? Lagi kasmaran jatuh cinta, ketika jatuh cinta kepada pasangannya, setiap kali melihat perempuan atau laki-laki lawan jenis, itu dia merasa ada wajah pasangannya di situ.
cepat-cepat jalan singkat kilat kepada Allah adalah membaca kalamnya, tafakkur kalamnya. Itulah thariqat Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i khatam Quran dari pagi sampai asar, asar sampai subuh, khatam Quran. Aqrabut turuq ilallah. Itu tadabbur. Maka tadabbur akhirul wusul ilallah, wusul ila ma'rifatil kalam wa man yatakallam. Ya, lain dengan tafakkur. Di surat Al-Imran jelas, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini yang mesti kita matchkan. Kalau enggak match, enggak munasib, akan kebalik-balik sampai nanti. Maka yang kita kritisi bukan Tuhannya, bukan kalamnya, tapi yang tidak matching dalam uslub fikir kita. Yatafakkaruna fi khalq. Nah, ini kata kuncinya. Mereka tafakkur mengenai penciptaan alam. Maka fikrah, dia hanya mampu mencapai ranah yang disebut makhluk. Sedangkan tadabbur, dia tembus kepada Khalik. Jadi bolehkah mengenal Allah? Boleh. Mungkinkah mengenal Allah? Amkan, bal lebih mungkin. Tetapi tidak boleh memfikirkan Allah. Lalu kenapa fas'alu ahlal dzikri? Kok bukan ahlal fikri? Sudah terjawab? Al-fikr di Quran tidak pernah digunakan kata ism, selalu fi'il. Apa artinya? Yadullu ala subut, menunjukkan bahwa ini tetap. La yataghayyar amma sabaq, huwa al-an kama kan. Dia dulu sekarang sama. Itu disebut ahlu zikr. Karena zikr tetap. Zikr nggak akan berubah. Sekali kita bertemu Allah, nggak akan lupa kepada Allah SWT. Sekali Allah menyebut nama kita, selama-lamanya Allah menyebutnya. Man zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi. Siapa yang ujung dari wiridnya, ujung dari fikrah riyadhahnya, dia menyebut namaku dalam dirinya, aku akan sebut dia dalam diriku. Itu kan terjemahan. Duluan mana, yang qadim atau yang hadis menyebut? Kita ini hadis baru, Allah qadim. Siapa yang dulu menyebut? Dia yang dulu menyebut. Allah itu qadim, thabit, la yataghayyar, la yasbikuhul adam. Maka ahlu zikr qalbuhu muta'alliq bi muqallibil qulub wa huwa thabitun daimun abadiyun sarbadiyun. Si qalbu ini, jika dia ahli zikir, qalbunya langsung berkiblat kepada Allah yang tidak pernah berubah-ubah. Disitulah fas'alu ahla dzikr. Tapi kalau fas'alu al fikr, hari ini tanya lain, besok lain. Apalagi ahlul hifz, hafalannya bisa hilang-hilang. Masalah syariat hakikat tarekat ma'rifat, ini Buya kebetulan ahlinya. Sekarang kita ini terkadang orang yang ahli ibadah hanya di tataran syariat saja. Kalau hanya mengandalkan hanya rajin ibadah ke masjid saja, kalau kamu tidak bertariqat, maka kamu tidak akan naik kelas katanya. Dan di sini saling klaim. Ya. Apakah orang yang selalu bersyariat, beribadah, hanya mengikuti 5 waktu, hanya rajin ibadah, akan selamanya tidak naik kelas seperti orang-orang yang hakikat, tarekat dan ma'rifat seperti itu? Mohon penjelasan. Pertama, kalau cuma syariat doang, benar nggak seperti yang dikatakan orang nggak naik kelas? Kelas apa nih? Sebenarnya syariat itu mencakup zahir dan batin. Namun karena perkembangan zaman, ulama kita supaya orang mudah memahami, jalan yang zahir bahasa Arabnya syariat, jalan yang batin namanya thariqat. Gitu. Jadi ini bukan bertentangan, ini satu kesatuan.
Contoh gini, adakah